Pak Santo, Tuan Muda sudah ditemukan. Sudah kuselidiki sampai jelas. Tuan Muda memang lagi bertanding di sini. Dia berada di sini. Kau yakin? Aku yakin. Baik, kau masuk dan cari dia. Aku tunggu dia di sini. Apa kau bilang? Kau adalah ayahku. Sam, aku tahu kau gak bisa menerima semua ini. Tapi aku memang ayah kandungmu. Ayah? Apa kau tahu gimana menulis kata ayah ini? Oke? Aku tahu kau selalu membenciku. Tapi sekarang ibumu sedang sakit. Dia gak mau menerima bantuanku. Dan gak mau menerima uangku. Kau harus tahu. Hanya aku yang bisa membantu kalian. Aku adalah ayah kandung. Aku akan mengandalkan diriku untuk mencari biaya pengobatan ibuku. Ini nomor teleponku. Di dalam kotakana ini, aku bisa mengatasi segala masalah. Selama 20 tahun ini, aku tahu aku berutang padamu. Tapi mulai sekarang, tak akan kubiarkan siapapun lintas. Setidaknya di sini, di kotakana, aku ayahmu adalah penguasa. Karena anakku sudah ditemukan. Sudah saatnya juga aku pensiun. Kau pergi persiapkan dulu. Baik. Three, two, one. Sam, tenang. Sam. Kau gak mau berpura-pura kalah. Kau berlagak hebat padaku. Baik. Kalau gitu, ku buat orang tuamu. Yang menerima ganjarannya. Ayo pergi. Setelah ada uang ini, penyakit ibuku sudah bisa diobati. Halo, Nick. Jangan kemari. Jangan kemari. Istriku, Ibu. Nak, jangan kemari, Verandalin. Lepaskan mereka. Sam, ku beri kau waktu 10 menit untuk datang ke jembatan Losa. Kalau gak, istri dan ibumu akan kujadikan makanan hiking. How? Halo? Bos Santo tiba. Bos Santo. Saudara sekalian, hari ini aku mau umumkan satu hal. Kabar ini sudah menghapus penyesalan dalam hidupku. Saat bersamaan juga akan mengubah hidupku di masa depan. Hari ini, akhirnya aku sudah menemukan putra yang terpisah denganku selama bertahun-tahun. Selamat pada Bos Santo. Jadi, hari ini aku akan melepaskan segalanya untuk pensiun. Ini keputusan bos. Memimpin selama 10 tahun, lalu pensiun di hari ini. Kalian seharusnya merasa senang untuk bos. Kami mengikuti bos selama 20 tahun lebih. Kita berjuang bersama dan sehidup semati. Mohon Bos Santo pertimbangkan lagi. Kalau tidak ada bos, dunia ini tetap menjadi milik kalian. Mari, saudara sekalian, berselai. Kami mengantar bos untuk pensiun dan melewati hidup tenang. Kami mengantar bos untuk pensiun dan melewati hidup tenang. Selanjutnya persilakan masing-masing ketua berpamitan dengan Bos Santo di panggung. Aku sudah mengikuti Bos Santo selama 20 tahun. Bos Santo sudah menjagaku. Hari ini Bos Santo akan pensiun. Aku persembahkan sebuah katak emas. Saudaraku yang baik, terima kasih. Leman, dengarkan perintah. Baik. Mulai sekarang, kota Kana Timur dipimpin oleh Leman. Baik. Selamat pada Leman. Kakak. Budi, dengarkan perintah. Kakak.
Kelak asalkan kau butuh aku. Seberapa jauh pun, aku pasti akan datang. Budi, memimpin kota Kana Selatan. Baik. Selamat pada Budi. Pak Santo, dulu kalau bukan Anda, saya sudah masih terbunuh. Saya gak punya permintaan lain. Mengikuti bos adalah keinginan saya seumur hidup, Pak Santo. Jika kau pensiun, aku akan melindungimu seumur hidupku. Hahaha. Mari, berselang. Lepaskan aku. Sedang apa kalian? Lepaskan aku. Kenapa mau menangkap kami? Sebenarnya siapa kau? Kita tidak punya dendam. Apa maumu? Menantuku sedang hamil. Lepaskan dia. Putraku adalah Raja Tinju. Kalau dia tahu, dia tidak akan memaafkanmu. Untungnya kamu tidak membahas anakmu. Kamu malah membahas anakmu untuk membuatmu marah. Nanti akan kubuat anakmu hidup menderita. Hamil ya? Kakak, apa yang kamu inginkan? Jika kau butuh uang, aku bisa mengumpulkannya. Weng, Kau tahu penguasa kota Kana. kau adalah orang dari keluarga Jastra. Kakak, aku mohon padamu. Katakan saja, apapun yang kau mau, aku bisa memberikannya padamu. Jika kami sudah menyinggungmu, katakan saja. Saya, Elin Sokamerdi, wanita hamil. Jangan sentuh menantuku. Dia sedang hamil. Jangan sentuh dia. Sam, akhirnya kamu datang. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kamu ingin menangkap ibu dan istriku? Karena menyenangkan. Apakah perlu alasan untuk menangkap istri dan ibumu? Tidak perlu. Kak Willy mau menangkap ibumu. Dan main dengan istrimu. Itu adalah kehormatan bagimu. Ternyata kau. Sam, Katanya, kamu perlu uang untuk berobat. Kak Willy memahami keadaanmu, dia terima kekalahanmu. Setelah kalah dalam lomba ini, kamu akan punya uang untuk mengobati penyakit ibumu. Sementara Kak Willy juga akan mengagumimu. Aku memang sangat kekurangan uang, tapi berpura-pura kalah adalah batasanku. Kak Willy memintamu pura-pura kalah. Itu adalah kehormatan bagimu. Bukankah kau sangat kuat? Tunggu dulu. Pukul aku. Ayo coba. Mari. Sam. Kak, ku mohon padamu, lepaskanlah kami. Lepaskan kau. Bol saja. Hemeneng. Lomba tinju. Kenapa gak berani maju? Ayo. Pukul aku. Aku akan menyemangatimu. Berandalan. Jangan. Sam. Istramu. Sungguh cantik. Kau. Sam. Tindakanmu ini sudah lambat sekali ya. Hemeneng. Jangan-jangan itu palsu ya? Hawk, aku tidak pernah berpura-pura kalah. Hari ini anggap aku yang salah. Aku minta maaf padamu. Kita sama-sama adalah pria. Kau lepaskan ibu dan istriku. Kau kalah berapa banyak? Akan ku ganti. Ada dendam apapun. Kau lampiaskan saja padaku ya. 100 miliar. Apakah kau sanggup bayar 100 miliar? Sebanyak itu, 100 miliar. Dia bilang banyak. Teman, 100 miliar ini bisa dihabiskan dalam satu malam kan? Di luar sana, jangan bilang 100 miliar itu banyak. 100 miliar, itu hanya penjaluran Kak Willy dalam satu malam. Tapi amarah ini, harus Kak Willy lampiaskan. Akan kupikirkan cara untuk bayar. Tapi jangan libatkan keluargaku. Kau lepaskan ibu dan istriku. Gimana kalau aku gak mau? Kau mau pukul aku? Mari. Pukul sebelah sini. Mari. Jadi, apa maumu sebenarnya? Apa mauku? Yang kuinginkan. Sangat mudah. Saya ingin dunia ini bersih.
Aku ingin sekitarku tenang tanpa kebisingan. Aku ingin semua sampah di tempat ini hilang semuanya. Tempat ini sedikit kotor. Siapa yang bisa membersihkan tempat ini? Kulihat kau ini memang tak begitu peduli lingkungan. Menurutmu, ibumu perlu segera dioperasi usus buntu. Istrimu juga sedang hamil. Kau masih belum membersihkan tempat ini. Kamu ini memang berbeda denganku. Kalau aku punya keyakinan. Kamu tidak berbuat baik. Kamu tidak punya keyakinan. Keluargamu mungkin akan menerima akibatnya. Lihat wajah istrimu. Jangan. Begitu melihat, dia pasti akan keguguran. Sam, jangan. Aku lap untukmu. Raja tinju mengelap dengan baju. Apa maksudmu? Gunakan mulutmu dan jilat sampai bersih. Kamu berandalan. Neke, kau tak sepedulikan kami. Kau cepat pergi. Kau lepaskan mereka, teman. Aku akui. Uangmu memang kalah karena aku. Pria sejati, menanggung tindakannya sendiri. Begini. Kau lepaskan mereka. Kupikirkan cara untuk kembalikan uangmu. Sehari gak bisa, maka setahun gak bisa. Maka seumur hidup aku lakukan segalanya untuk masalah di antara kita sesama pria. Jangan libatkan wanita. Gimana? Siapa yang jadi temanmu? Kau gak mau, itu berarti kau gak peduli dengan ibu dan istrimu. Kau sekedar pemenang kan? Kalau gak bisa, kita main permainan saja. Kalau kau masih ingin jadi pemenang, aku terima kerugian. 100 miliar ini. Apa yang mau kau lakukan? Lepaskan aku, ibu, istriku. Lepaskan. Aku, istriku. Sam, kau bisa berenang? Beza. Menurutmu, kalau ibu dan istrimu sama-sama jatuh ke air, kau akan selamatkan siapa dulu? Suamiku, gak usah pedulikan aku. Selamatkan ibu. Neke, hidupku gak lama lagi. Gak usah pedulikan aku. Kau dan Vera harus hidup dengan baik. Adegan sedih yang mengharukan. Mari. Sudah kau pikirkan? Mau selamatkan siapa dulu? Ibu, istriku. Tapi, aku mau mengingatkanmu, istri kau adalah perenang juara 1. Dengan kedalaman air ini, kau juga hanya bisa selamatkan 1 orang. Naik. Hidup ibu sudah gak lama lagi. Kau biasanya sangat betul. Kita hidup saling menggandalkan selama bertahun-tahun. Aku sudah sangat bahagia. Ternyata kau adalah anak tidak berguna yang dilahirkan dan dibesarkan tanpa siram air. Begitu hari ini berakhir, aku Santo Logan akan mulai pensiun dan hidup dengan tenang. Tapi, saudaraku sekalian, kalian tetap berdiri dan bertahan dalam bidang ini. Mari, berselai. Kau marah? Ya bisa bermain? Kau merasa gak bisa? Menang lagi ya? Bukankah kau sangat hebat di arena tinju? Kau juara yang selalu menang kan? Baik. Wah. Telepon untuk panggil orang? Aku takut sekali. Aku takut mati. Aduh, Kak Willy, jangan permainkan si bodoh ini lagi. Daria ini. Siapa yang berani menyinggungmu? Tahap akhir dari perjamuan malam ini. Bos Santo dipersilakan mencuci tangan di ember emas. Halo, Sam. Kau sudah memikirkannya? Kau sungguh ayahku, tentu saja. Sekarang istri, ibuku dan aku. Kembalikan ponselku padaku. Halo. Bos. Cari ke seluruh tempat. Harus menemukan Sam. Aku ingin semua orang tahu. Sebenarnya siapa yang berkuasa di kota Kana? Ternyata kau menelepon ayahmu. Ku beritahu kau, beberapa orang memang terlahir berbeda. Ada orang yang terlahir jadi anak orang kaya, sedangkan ada orang yang terlahir jadi orang tidak berguna. Kembalikan ponselku. Raja tinju. Kedua tinjumu gak bisa kalahkan 4 tangan. Gak sangka, kau gak bisa mengalahkan beberapa bawahanku.
Ada panggilan masuk. Mari, kuperlihatkan siaran langsung. Tutsisaki. Istriku. Kulihat istrimu sudah mau melahirkan, kan? Kurekam siaran langsung untuk istrimu. Aku gak sanggup lagi. Lihatlah. Ibumu juga sudah tidak bisa bertahan. Vera. Coba tebak. Apa yang akan dia selamatkan dari kalian? Dasar kalian berandalan. Benar-benar pilihan yang sulit. Bu, istriku. Lepaskan aku. Nekhe, selamatkan Vera. Vera masih mengandung anakmu. Ibu. Suamiku. Karena istrimu sudah mau melahirkan, aku juga harus menunjukkan niat baikku. Benar bukan? Bawakan minuman keras. Dasar kalian preman. Kalian semua pantas mati. Musik. Ayo menari. Bagus, bukan? Billy, istriku. Mari, turunkan dia. Istriku. Jangan sentuh dia. Aku sudah bilang, jangan sentuh dia. Sam. Aku traktir istrimu minum sampanye. Seharga 20 juta sebotol. Sudah cukup baik, kan? Kalian sudah cukup. Haskin, nyalimu memang sangat besar. Kau berani memukulku? Hebat. Sam, aku baik hati merayakannya untukmu. Kau gak terima kebaikanku? Kau gak mau dengar saat diperlakukan baik-baik. Uangnya akan kupikirkan cara untuk membayarmu. Kau lepaskanlah mereka ya, Air. Kau mau bayar pakai apa? Aku punya sebuah ide bagus. Sekarang kau boleh bergerak. Dan tampar wajahmu sendiri. Tamparan. 2.000 perak. Kenapa? Aku baik hati memberimu kesempatan untuk dapat uang. Kau gak mau terima ya? Kalian lempar istri. Dan ibunya ke bawah. Jangan. Kau tampar. Kau tampar. Lempar. Tampar. Utampar. Mari, lepaskan dia. Pukau Beji, Jepelen. Kapan kau baru bisa membayarnya? Biar aku bantu kau. Enggak. Aku punya banyak uang. Ada lagi. Untukmu. Kuhadiahkan untukmu. Mari. Makan. Makan. Kenapa? Aku menghadiahkanmu uang. Kau gak menghargai ya? Lemparkan istri dan ibunya ke sungai. Baik. Aku makan. Makan. Awalnya aku ingin melepaskan mereka. Tapi sekarang keputusanku sudah berubah. Bos, tadi ada kabar dari bawahanku. Katanya dia sudah menemukan tuan muda. Di mana? Di jembatan Lhasa. Nyonya dan nona muda digantung di jembatan. Dan hampir katakanlah apa? Sebenarnya siapa yang berledak hari ini? Aku ingin dia hidup tersiksa. Bacetu tidak bertindak. Harus perlihatkan kehebatan kita. Kita perlihatkan pada orang rendahan ini. Sebenarnya, siapa yang berkuasa di sini? Tim kereta bersiap. Tim medis bersiap. Sekarang, kau sudah bisa melepaskan mereka kan? Baik. Pria sejati. Memang bisa menyesuaikan situasi. Siapa yang mau kau selamatkan? Kau orang hebat. Kau orang hebat, jangan perhitungan. Lepaskanlah mereka berdua. Oh, ini adalah tahap terakhir. Baik. Aku akan melangkah. Tunggu dulu. Handcurtain. Langkah seperti ini. Baru menarik. Benar kan? Suamiku. Seru. Agak.
Sam, bukankah kau sangat hebat? Sekarang, kau tidak hanya orang tangkal di bawah kaki. Aku sudah merangkak. Sekarang kau sudah bisa melepaskan mereka. Baik, aku bisa melepaskan mereka. Mari, lepaskan mereka ke dalam air. Jan. Lihat siapa yang berani. Inilah ayah tidak berguna yang dipanggil Sam. Menarik. Satu masih belum puas kutindas. Datang lagi Pak Tua seperti ini. Willie Jastra. Jika terjadi sesuatu pada keluargaku, aku pasti akan membuatmu menerima ganjarannya. Ganjaran? Di seluruh kota Kana, orang yang berani membuatku menerima ganjaran masih belum lahir. Bawa pergi. Hei, jangan sentuh aku. Istriku, kau baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Here. Kau baik-baik saja kan? Istriku sayalah. Cepat, dokter. Sasana. Nenya tersiksa begitu lama. Sekarang harus segera diselamatkan. Harus diselamatkan. Kalau tidak, ku minta pertanggungjawaban. Tua bangga, jangan karena ada banyak orang, kau langsung bisa berbuat seenaknya di sini. Kau yang melempar istriku ke sungai? Ternyata kau adalah suaminya. Wanita tua itu? Haha. Ayah. Luka di wajah putraku juga adalah perbuatanmu. Hei, kau jangan memfitnahku. Putramu melukai dirinya sendiri. Dia mau bayar uang padaku. Masih tersisa beberapa yang belum dia bayar. Kalau tidak, kau bayar untuk. Baik, biasanya aku ingin langsung selesai dalam mengatasi masalah. Budi siksa apapun tetap harus dibalas dengan baik. Hubungan pertemanan harus dipertahankan sampai mati. Dendam penghinaan istri harus kubalas satu persatu. Penghinaan terhadap putraku. Hari ini akan tagih semuanya. Baik. Tadi aku masih merasa kurang seru. Sekarang sudah ada kau. Ini sungguh jadi sangat menarik. Nanti aku mau lihat dengan baik. Bagaimana kau bisa membalas dan meneji semuanya satu persatu. Di seluruh kota Kana, tidak ada orang yang berani melawan keluarga Jastra seperti ini. Kecuali pemimpin sesungguhnya yang berkuasa ITU. Lalu, apakah kau tahu siapa dia? Oh, tak. Dia adalah ayahnya Sam yang tidak berguna. Dia adalah orang tidak berguna yang hanya bisa berteriak saat melihat istrinya digantung di udara. Kalau dia adalah tua bangka yang melihat menantunya sudah hampir mati dan kelak gak akan punya keturunan. Saat muda gak berusaha keras. Setelah dewasa, anaknya jadi petinju. Aduh. Beraninya kau memukulku? Kenapa kalian diam saja? Maju. Maju. Hari ini kamu sudah membuatku marah. Hidupmu sudah akan berakhir. Kau tahu siapa aku? Namamu tak pantas kudengar. Hari ini aku harus mengatakan satu lenganmu. Baik, coba saja. Lepaskan aku. Asan, ini rekaman CCTV. Mau apa kau? Mencekin main arak. Bukankah kau suka sampanye? Bukankah kau suka merayakan? Kau berlaga karena berjumlah lebih banyak.
Apa yang ingin kalian lakukan? Aktua, kau bangga karena jumlahmu lebih banyak, ya? Kamu nyaris mati, tapi tetap keras kepala. Hari ini aku akan membantumu memperbaiki kebiasaan burukmu. Ayo, ikat dia. Kuperingatkan kalian, lebih baik kalian melepaskanku. Kalau enggak, kalian gak akan bisa hidup. Kalian mati bersama Patua ini saja. Hari ini akan kubunuh kalian. Sudah diikat masih begitu gak patuh. Orang tuamu tidak mengajarimu dengan benar. Saya mewakili mereka untuk mengajarkanmu dengan baik. Taij. Masih keras kepala. Kamu juga hanya bawahannya saja. Apa yang perlu kamu banggakan? Sekarang kamu sudah seperti ini. Masih berani menertawakanku. Hak, lanjutkan pukul. Pukul sampai dia bisa berbicara dengan baik. Berhenti. Sekarang kamu sudah paham cara jadi orang baik, kan? Termasuk apa kamu? Kamu tak layak mengajariku. Baiklah, cukup keras kepala. Lanjutkan. Lebih baik kalian melepaskanku. Kalau sampai ayahku tahu, ayahku tidak akan memaafkan kalian. Banyak bicara. Lanjutkan pukul. Pukul sampai dia gak bisa berbicara. Jangan berlebihan. Keluarga Jastra tetap berkuasa di kota Kana. Cepatlah pergi. Jika menyinggung penguasa, tertawalah riwayat kita. Hahaha. Nak, mulai hari ini, kau harus tahu, di kota Kana ini, di posisi paling tinggi, tak seorang pun dapat memaksamu mengucapkan kata menyinggung. Mereka harus tahu, siapa penguasa sebenarnya di kota Kana ini. Apa prinsip keluarga Lukman? Orang tidak menggangguku. Aku tidak mengganggu orang. Mengutamakan kedamaian, sepersekap. Jika ada yang menggangguku, ku berantas tanpa ampun, membalas semua perlakuan, menagihnya satu persatu. Nah, selama ini kau dan ibumu sudah menderita. Aku sudah berjanji akan menebus segala dosaku pada kalian. Bos Santo, dia sudah pingsan. Bawa dia ke sini. Baik. Sudah sadar? Sam, kenapa kamu tidak menemani istri dan ibumu di rumah sakit? Apa? Jangan Marika. Apa yang kau katakan? Akan kuberitahu kau, jika terjadi sesuatu pada istri dan ibuku, aku akan mengambil nyawamu. Aduh, pada dasarnya ibumu sudah sakit. Saya cuma bantu kurangi. Penderitaan Marika. Istrimu juga, anak yang dikandungnya belum tahu milik siapa. Patua, kau tahu siapa aku? Akan kuberitahu kau, keluarga Jastra adalah keluarga berpengaruh di kota Kana Timur. Ayahku adalah CEO Klub Lasoma di kota Kana Timur. Oh? Sihibat ITU? Gimana, tua bangka? Kau sudah takut? Ku beritahu kau. Kau sudah hidup selama bertahun-tahun. Kau pasti memahami satu teori. Penguasa lokal tetaplah yang terkuat. Itu berarti penguasa itu masih belum cukup hebat. Patua, kau memang pandai berlagak. Keluarga Jastra di kota Kana Timur ini hanya bisa disebut sebagai penguasa. Sedangkan pemimpin sesungguhnya hanya orang yang sudah pensiun dan meninggalkan semuanya. Kalau hari ini kau gak melepaskanku, takutnya kota Kana Timur ini akan gempa. Baiklah. Kalau begitu, biar aku coba lihat apakah kota Kana Timur ini akan goyah atau tidak. Apa tindakan kalian? Henggawo, ganteng deh. Lepaskan aku, biar ku lihat apakah itu gempa. Lepaskan aku. Beraninya kalian mengikatku. Kalian lepaskan aku. Lepaskan aku. Sedang apa kalian? Cepat lepaskan aku. Kalau gak, akan kubuat kalian sekeluarga. Mati mengenaskan. Lepaskan aku. Gimana perasaannya? Bukankah kau bilang akan gempa? Kenapa gak ada reaksi? Hanya begini saja. Kalian jangan sombong. Aku sudah hilang gitu lama. Ayahku pasti sudah mengumpulkan orang di kota Kana Timur untuk datang mencariku. Bos Santo. Gak ada kabar apapun di internet.
Keluarga Jastra di kota Kana Timur juga gak terlalu berkuasa. Gak mungkin. Aku adalah tuan muda keluarga Jastra. Gak mungkin gak ada yang tahu. Kabar aku sudah hilang begitu lama. Tunggu sampai orang yang mencariku tiba. Aku pasti akan meniduri istrinya Sam. Agar kalian satu keluarga mati mengenaskan. Sungguh kau tahu diri sebelum menerima ganjaran turunkan dia. Ku beritahu kalian. Lebih baik kalian melepaskanku. Aku mungkin masih bisa mengampuni nyawa kalian. Turunkan dia. Ayah, naik. Tidak apa-apa. Jika ada masalah, ayah yang akan menanggungnya. Enggak. Mulai hari ini, kau adalah pemimpin di kota Kana. Kedua tanganmu ini bukan lagi tangan petinju, melainkan tangan pemimpin kota Kana. Omong kosong apa yang ayah bicarakan? Tuan muda, nikmatilah kesenangan ini. Bahwa kau adalah pemimpinku. Pelat Salom In sudah bisa membuat menjadi pemimpin kota Kana. Gak tahu gimana keadaan istri dan ibuku. Sekarang, Tuan muda tenang saja. Kami sudah mengutus tim medis terbaik. Jika terjadi sesuatu pada Nyonya dan ibu Anda, seluruh kota Kana pasti akan menggemparkan. Apakah nyaman? Beraninya kalian benar-benar menjatuhkanku. Kalau ayah tahu, dia pasti gak akan mengampuni kalian. Kau berani menyentuh keluarga Jastra, aku juga gak akan mengampunimu dengan mudah. Sedang apa kalian? Aku sudah salah. Turunkanlah aku. Aku mohon pada kalian. Turunkan dia lagi. Tim medis bersiap. Buat dia benar-benar memahami apa itu hidup dengan sangat tersiksa. Kalian tunggu saja. Kalau sampai kakakku tahu, pasti dia takkan maafkan kalian. Mulutmu tetap keras kepala. Baiklah. Sedang apa? Mas mau merebut ponsel? Telabaran. Panggil kakakku ke sini. Kakakku? Kalau kakakku datang, kau bahkan gak ada kesempatan untuk berlutut. Saya ingin melihatnya. Dan ini, siapa yang berani meminta begitu? Siapa yang bisa membuatku kagum? Kau kakak Beran. Tidak masalah jika kamu tidak mau. Aku memanggil kakakku. Sekarang berlututlah dan panggil aku kakek. Aku bisa memaafkanmu. Panggil kakakmu kemari. Saya ingin melihatnya. Di seluruh kota Kana, benarnya orang. Apa di? Kau jangan menyesal. Kalau kakakku datang, dewa pun takut padanya. Bahkan Riri juga harus bersembunyi di bawah tanah. Bosan. Saya punya sebuah. Baiklah. Mau telepon? Boleh. Tapi, kau harus bayar. Biaya telepon ini. Baik, aku bayar. Aku punya banyak uang. Takutnya, gak bisa begini. Lalu, apa maumu? 100 temper. And, untuk sekali telepon. Hei, kau gak mau? Kuki kau kesempatan. Kau gagal manfaatkan. Baik, aku pukul. Pukul lebih kuat. Gak kedengaran? Kau gak makan ya? Pukul lebih kuat. Nanti kalau kakakku datang, aku pasti akan membalas semua. Dan menagihnya satu persatu. Ku balas 10 kali lipat. Ya, sampai kapan begini terus? Lebih cepat lagi. Siapa suruh kau berhenti? Lanjut pukul. Kalian tunggu saja. Hari kematian kalian akan segera tiba.
Ini adalah biaya telepon. Maaf. Siapa suruh kau muntah? Kawan. Tai. Oh, jangan rusak. Halo, Kak. Aku ditindas oleh orang. Cepatlah kemari. Nanti kakakku datang, kita lihat saja. Baik, akan kutunggu. Dalam protokol. Ada pemimpinnya. Semua orang punya pelan masing-masing. Hari ini, pemimpin pensiun. Langit memberi jalan. Aku mau lihat, di saat seperti ini, siapa yang merasa hebat, sampai berani mencari masalah? Siapa yang berani menyentuh adikku? Kak, akhirnya kau datang juga. Markala, yang hampir membunuhku. Dasar gak berguna? Memalukan. Kau juga tahu, hari ini pemimpin pensiun. Seluruh kota Kana. Siapa yang kaya tahu? Hari ini si pemimpin pensiun, manusia dan dewa, tetap menghargai si pemimpin. Lalu, apakah kau tahu? Siapa pemimpin itu? Statusku rendah. Aku pasti gak tahu. Tapi, sudah ada orang dari keluarga Jasta yang langsung pergi ke acara pensiun pemimpin. Baiklah, Kembali ke topik. Adikku ini sudah gak berguna sejak kecil. Saat itu aku sering mengajarinya. Tapi, siapa kau sampai berani mewakiliku mengajari adikku? Lensei. Berninya kau, Lensei. Dia bosak. Hari ini, pemimpin pensiun. Awalnya aku gak mau berpindah. Tapi, semua orang harus mempertahankan harga diri dan martabat. Hari ini aku harus memiliki martabat dan harga diri adikku. Begini saja. Kita juga bukan orang yang gak masuk akal. Kau keluarkan 20 miliar. Kuhargai bahwa hari ini adalah hari pensiun kau ke besar itu. Maka kecilkan masalah yang besar. Dan impaskan masalah yang besar. Maaf. Hal ini tidak bisa impas begitu saja. Sepertinya, kamu memang gak tahu seberapa dalamnya air di dalam kota Kana ini. Aku bisa berdiri dan berbicara denganmu di sini. Aku sudah sangat menghargaimu. Mau begitu, aku mau lihat. Gimana kalau kamu gak menghargaiku? Kalau aku tidak menghargaimu, seluruh kota Kana pasti akan bergetar. Seekor tikus ke dalam laut. Buat gelombang pun tidak bisa. Mau bergetar dari mana? Kamu bisa sesombong ini karena kamu belum kenal pemimpin. Kamu yang tidak tahu seperti apa keluarga Jasta. Ada hubungan sekuat apa? Hebat dan pemimpin sesungguh. Ternyata kau adalah orang terpercaya di sisi pemimpin. Pak Tua, kau cukup tahu diri juga. Lebih bagus begini sejak awal, kan? Pak Tua, kapan orangmu kembali? Jangan menunda waktuku, aku. Masih ada janji dengan 5 gadis di dalam bar. Nak, jangan pan. Tangguhlah. Pak Tua, kelihatannya relasimu di kota Kana ini cukup baik juga. Begitu cepat, sudah mengumpulkan uangnya. Kakak memang luar biasa. Pak Tua, kau mempermainkanku? Bukankah kau mau 20 miliar? Ku beri kau 2 triliun. Cukup untuk kau pakai pelan-pelan. Pak Tua, kau menyampaiku mati. Aku mau lihat sebenarnya. Hari ini siapa dari kita yang mati? Kau bawahan yang berdendam jawab orang cinta berani menggelanku. Ku bunuh kalian. Bawahan? Itu juga harus lihat bawahan siapa. Mereka adalah petarung elit yang kupilih sendiri. Asalkan kau bisa mengalahkan satu dari mereka, akan kuturuti kemauan. Bukankah kau mencari masalah sendiri? Di kota kanan, ilmu bela diri. Keluarga Jasta adalah nomor 1. Mereka
Gak apa-apa. Perketanku, gak pernah kutari sembat. Aku gak akan mengingkarinya. Jangan mengira kau menggenggam benda. Aktor yang bisa beberapa ilmu bela diri. Sudah bisa menakutiku. Betul tahu. Tamatlah riwayatmu. Kau saja. Kau yakin? Bawaan yang gak berdiri lagi. Kau diriku kan? Akan kulakukan yang terbaik. Masih mau lagi? Kau gak makan ya? Hanya segitu tenagamu? Kuberitahu kau. Tadi aku belum bersiap. Kau menyerang tiba-tiba. Berani lagi. Kali ini, kau masih bilang bersiap. Kukira, suaramu makin lama makin besar. Gak sangka, hanya suaramu yang besar. Pak Tua, menindas orang dan kuasa. Termasuk apa itu? Kuberitahu kau, keluarga Jastra menguasai ilmu bela diri tinju dan kaki. Tapi, aku adalah tuan muda. Jika terbiasa hidup mewah, aku gak bisa. Tapi aku bisa cari orang yang profesional. Tergantung kita menganggap berguna ini. Berani ataukah? Apa yang ingin kau lakukan? Ibumu dan istrimu dihina oleh adikku. Ini memang kesalahan adikku. Dan sekarang, aku beri kau kesempatan untuk balas dendam. Bukankah kau sangat hebat? Bukankah kau gak bisa berpura-pura kalah? Aku jujur saja padamu, kalau bukan kami mengendalikannya dari belakang. Kau sama sekali gak bisa menang. Apa kau bilang? Aku bilang, kau raja tinju ini adalah sampah. Sama sekali. Gak bisa menang dengan jujur. Baik, kau jangan menyesal. Dalam kamusku, gak ada kata menyesal. Gimana kalau kau kalah? Kalah? Kuberitahu kau, hari ini aku gak mungkin kalah. Kalau aku kalah, akan kubawa adikku untuk bersujud minta maaf di hadapan istri dan ibumu. Baik. Kalau gitu, aku temani kau bermain. Ternyata kau gak menyangka kan? Kau yang sudah kalah, masih berani datang. Sam, kau sungguh mengira orang gak berguna di arena tinju seperti kau juga bisa mengalahkanku? Kau bisa menang, itu karena keluarga Jastra memberitahuku. Kalau kau sudah menerima uang, kau akan pura-pura kalah. Dan memintaku jangan mengajarmu terlalu keras. Kalau gak, kau kira kau bisa menang? Sam, kau sungguh merasa hebat? Lama tak jumpa. Sam, yang dibutuhkan diri tinju bukan hanya pukulan yang kuat, tapi juga kecerdasan otak. Tinju tidak bisa menghasilkan uang, cuma orang pintar yang bisa cari uang. Tidak perlu banyak bicara omong kosong dengan. Buat dia sadar saja. Dia si buah bangka ini, bisa gak jelas. Tidak apa. Tidak bergunanya putranya. Tenang saja. Apa ini? Polis asuransi untuk mencegah kau mati dihajar. Jadi aku sudah siapkan polis asuransi untukmu lebih dulu. Kau sanggup carry man. Awalnya aku sudah menabung nyawamu sekali di arena tinju. Karena kau gak mau ambil jalan yang bagus. Ingin menerobos ke jalan yang buruk. Hari ini, aku akan mengantarmu ke alam baka. Siapa yang pergi ke alam baka masih bilang. 4, 3, 2, 1, mulai. Pukul dia. Haha, hanya ini kemampuannya. Benar? Hanya begini kemampuannya. Masih harus bayar untuk berpura-pura kalah? Hajar dia. Pukul. Ya ampun. Bagus, bagus. Bukankah dia sudah jelas kalah? Aku beri dia uang, dia gak mau terima. Dia sungguh merasa dirinya istimewa. Ayah. Hak, lihat, seperti sampah, sama sekali tak berguna. Sudah jatuh. Berdiri. Berdiri. Bangkit. Bangkit. Pukul dia.
5. Kuat. Berdiri. Berdiri. Cepat. Gak berguna. 2. 1. Berdiri. Kompetisi selesai. Lomba berakhir. Pemenangnya adalah pihak merah. Sam. Nike, kau sudah bekerja keras. Putraku memang hebat. Kau langgar aturan. Aku masih belum siap. Kau sudah menyerangku. Benar, aku sudah melihatnya. Dia sudah langgar aturan. Aturan mana yang bilang harus tunggu kau bersiap dulu, kau menandang kakiku. Kau langgar aturan. Bilang saja kau gak terima kekalahan. Aku bisa mengalahkanmu sekali di arena. Aku juga bisa mengalahkanmu di luar arena. Kalau kalah, bilang orang langgar aturan. Ini kemampuan. Bawahan keluarga Jastra. Lagi pula. Siapa yang melihatnya? Mata mana yang melihatnya? Aku tidak melihatnya. Kau berbicara tanpa bukti. Kau gak bedakan benar salah? Berbicara tanpa bukti? Gak bedakan benar salah? Apakah menang kalah itu penting? Menang kalah gak penting, Sam. Yang paling penting di kota Kana adalah kekuatan. Keluarga Jastra. Bilang kau menang, berarti kau menang. Kalau bilang kau kalah, berarti kau kalah. How? Sekarang kau bersujud minta maaf pada kau. Kau masih sepatah. Aku sudah menang. Apa masih perlu minta maaf pada kalian? Tentu saja, menang atau kalah tidak penting. Yang penting adalah kamu tidak boleh menyinggung. Keluarga Jastra di kota Kana, menang dimanapun tak berarti salah. Brandolin. Nak, jangan ceroboh. Kau bilang di kota Kana, tidak ada yang berani menyinggung keluarga Jastra. Benar, tidak peduli dimanapun. Keluarga Jastra yang membuat keputusan, tentu saja. Orang tua, tadi, Aku cuma bercanda dengan kalian. jika kami sungguh bertindak, kau yang sudah tua ini, pasti sudah mati. Saya ingin melihat di mana kau membuat mati. Jangan cepat bangga, orang tua. Tadi aku sudah mengirim orang secara diam-diam untuk menangkap istri dan menantumu itu. Kalau tahu diri, cepatlah bersujud untuk minta maaf. Kau sungguh licik. Apa yang kau katakan? Kau memang hebat. Kenapa aku tidak terpikir buat membawa orang ke rumah sakit? Apa yang otak bodohmu pikirkan? Baik, aku sudah tahu. Dasar tidak berguna. Pergi. Sudah dengarkan? Sudah berhasil. Apakah kau mau pergi melihat mereka? Kalau kau berani menyentuh mereka, Maripon tidak akan mengampuni kau. Bukankah kalian sudah berhasil? Mari yang memintaku berkata begitu. Tadi kami sampai di depan pintu operasi. Mereka sudah menghajar dan mengusir kami. Apakah kedua wanita? Wanita tua itu sedang diselamatkan. Jika wanita itu terus berteriak karena kesulitan melahirkan. Kak, tolong aku. Kak, beritahu kau. Walaupun gagal menangkap mereka, tapi juga tidak sia-sia, bukan? Kelihatannya nyawa ibu dan istrimu akan melayang. Melihat kau sudah bosan hidup. Beritahu kau. Lebih baik kau doakan, mereka baik-baik saja. Kalau gak, kalian semua jangan harap masa hidup. Kau sudah puas bermain? Kali ini, aku yang menemani. Apa maksudmu? Bukankah kau suka merangkak di silat? Apa maksudmu? Kau menganggapku hewan ya? Karena kau mau jadi hewan, maka aku kabulkan permintaanmu. Kalau tahu diri, cepatlah merangkak. Kita jangan buang-buang waktu. Randolin. Berani merangkak ke sini. Jangan omong kosong, cepat merangkak. Tunggu. Kau sudah tahu harus gimana, kan? Merangkak di atasnya. Kalian jangan keterlaluan. Aku sungguh gak bisa memikirkan. Yang Beji to Cajun. Untung saja adikmu mengingatkanku. Jangan omong kosong. Cepat merangkak. Brandolin. Sejak kapan dirimu yang memerintahkanku? Kulakukan. Cepat merangkak. Kakak. Kak. Ku beritahu kau, sejak kecil sampai besar, aku gak pernah dihina seperti ini. Akan ku buat kalian sekeluarga. Dan buat kalian. Mulutmu masih begitu kasar.
harus diberi pelajaran. Hari ini akan kuberi kau pelajaran. Mulutku kasar. Kenapa rupanya? Bermain begitu lama, kau masih gak lelah, aku pun sudah lelah. Karena semangatmu masih begitu tinggi, hari ini akan kubuat kau kelelahan. Penggawa. Kak, anjing. Anjing, jangan kemari. Paul kembali. Bagaimana? Sudah puas. Berani mempermainkanku seperti ini. Kalau keluarga Jastra tahu, pasti akan mengampuni kalian. Kau sungguh lebih payah dari hewan. Kalau kau gak bisa bicara bahasa manusia, mulai sekarang, lebih baik kau jadi hewan saja. Apa mau kalian? Kalau gak bisa jadi manusia, lebih baik kalian jadi anjing saja. Kau gak mengerti? Gak. Hatu sekali. Hauju. Cepat menggonggong, kalau kau hebat. Kau tunggu orang. Mau panggil orang? Boleh. Ku beri kau kesempatan. Kau sebutkan nama Santo Lukman. Kita mau lihat siapa yang berani menyelamatkanmu. Bos, kedua tuan muda sudah ditangkap. Di mana? Kedua tuan muda membuat masalah dan ditangkap orang di gudang Haksa. Nyali siapa yang begitu besar? Berani menangkap putraku? Orang yang diutus untuk mencari tahu masih belum kembali. Jadi, gak tahu jelas identitas orang itu. Kita awasi dulu. Jangan ikut campur. Aku mau lihat, bisa apa orang misterius ini pada keluarga Jastra. Baik. Kau cepat telepon, panggil semua orang kita kemari. Lingkaran cahaya, Paman Karim. Aku dan kakakku dihajar orang di gudang Haksa. Ini aku, Santo Lukman. Bos Santo, saya dan anak ini benar-benar tidak ada hubungan. Nanti saya akan mengunjungi Anda. Lingkaran cahaya, Kak Neo. Saya dan kakak saya dipukuli orang di gudang Haksa. Baiklah. Kamu tunggu di sana. Kamu tunggu saja, akan kuberitahu kau. Kak Neo sangat terkenal di kota Kana Timur. Sepanjang mata memandang, dia juga cukup terkenal di kota Kana ini. Pak Tua, kau tunggu mati saja. Saya ingin melihatnya, seberapa hebat dia di kota Kana. Baik, Pak Tua, tunggu saja. Saya ingin melihat siapa yang mengganggu Kak Willy hari ini. Kak Neo, Anda sudah datang? Dia orangnya. Pak Tua, ternyata kau. Neo, sekarang kau cukup sukses juga. Cukup berwibawa ya. Pak Santo, mengapa bisa Anda? Dulu aku menyelamatkan nyawamu. Tidak menyangka kau berhubungan dengan bocah ini. Kenapa? Kau ingin mengembalikan nyawamu, bukan? Bos Santo, saya sudah tahu harus bagaimana. Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, kita putuskan hubungan. Kenapa kau jadi begini? Kak Neo, baru 2 hari lalu, aku berikan mobil BMW ini padamu. Aku juga yang menyiapkan ruang VIP di RS Bersalin Buat Street. Damn. Lingkaran cahaya. Segera urus keluar dari rumah sakit. Terserah kamu mau kemana. Apalagi aku. Bos Santo, Mulai sekarang, saya dan anak ini tidak ada hubungan lagi. minta istrimu pergi ke rumah sakitku. Semua biayanya digratiskan. Terima kasih, Bos Santo. Kalau begitu, kamu pulang dulu. Kalau ada masalah, kita hubungi lagi nanti. Jaga sikapmu. Bos, tadi Kak Neo diusir saat pergi. Menyelamatkan tuan muda. Oh? Haha. Masalah ini semakin menarik. Sebarkan kabar ini. Siapapun yang bisa selamatkan 2 tuan muda akan dapat 10 miliar. Baik. Kak Santo. Kita sudah belasan tahun gak bertemu kan? Kali. Untuk apa kau datang kemari hari ini? Mengenai 2 bocah ini, hari ini kau ampuni saja mereka. Ternyata kau datang. Demi 2 bocah ini, ayahnya memberikan 10 miliar untuk orang yang menyelamatkan mereka. Kita berdua sudah berteman selama belasan tahun. Hari ini kau hargai aku. Bayarkan aku bawa mereka berdua pergi. Aku sudah mengerti. Bos Santo, apa perintah Anda? Kak Doli kekurangan uang. Berikan sedikit untuknya. Kak Doli, Anda ambil dulu uangnya.
Santo, apa maksudmu? Kau menganggapku pengemis ya? Dimanapun juga, hari ini aku harus bawa pergi mereka berdua. Gak ada yang bisa bawa pergi orang yang ingin ku beri pelajaran. Sadar dirilah, bawa uang ini dan pergi. Jangan gak tahu. Bos, Kak Dolly juga sudah diusir. Kau sudah cari tahu siapa dia? Tadi ku tanya Kak Karin, dia hanya bilang orang hebat. Gak mau bilang siapa orang itu. Gimana dengan Kak Dolly? Dia sudah ketakutan. Dia terus geleng kepala saat ditanya. Dia juga gak mau bicara. Minor. Sebarkan kabar ini. Siapa yang bisa menyelamatkan dua tuan muda akan diberi 16 miliar. Hai. Hei. Apakah Willy Jastra ada di sini? Aku di sini. Kuzarangkan kau. Lebih baik serahkan dia. Dengan patuh. Jangan sampai aku bertindak. Siapa kalian? Kau tidak usah peduli siapa kami. Ayahnya, Willy beri hadiah 16 miliar. Kau cukup serahkan dia pada kami. Sudah naik sampai 16 miliar? Kalian berdua memang cukup berharga. Tapi hari ini, Gareth bisa membawa pergi mereka berdua. Baik, kau yang carry masalah. Jangan salahkan kami kejauh. Jangan kira kalian menutupi wajah kalian. Aku tahu bawahan. Siapa kalian ini? Telepon Freddy. Sekarang telepon juga percuma. Terutama bos Freddy. Hari ini dia gak punya waktu. Berapapun uang yang kau beri, tetap gak bisa menggak. Main, uang gak bisa memanggilnya. Tapi aku bisa. Hello, Betty. Kau lebih berguna dari uang di daerah kota Kana. Memang benar begitu. Biasanya mungkin begitu. Tapi hari ini belum tentu. Kau tahu ini hari apa? Aku mau tahu. Ini adalah hari pemimpin bensin. Bos Fred, bagi menghadiri acara pemimpin ini, berapa uangnya tidak akan bisa memudahkan. Benarkah? Ternyata ada hal sebesar ini. Gua bangga tak tahu diri. Dari awal sudah kukatakan. Hari ini adalah hari yang berbeda. Kau tak tahu pemimpin sudah pensiun. Kau bahkan tidak tahu. Freddy adalah bawahan pemimpin. Nah, kalau tahu, kau masih berlaga. Kalau sekarang kau melepaskan kami, kau masih punya jalan hidup. Nanti kalau Freddy sudah datang, kau tak punya peluang untuk ketakutan. Aku takut sekali. Sack Freddy. Masih mau desak Freddy? Kau terlalu mengira dirimu hebat, kan? Bos Santo ingin kamu segera. Beritahu dia. Harus sampai dalam 10 menit. Kalau tidak, urus sendiri. Bos bilang, jika kamu belum tiba dalam 10 menit, kau urus diri saja. Luar biasa. Kau memang ahli bersandiwara. Suruh Freddy tiba di sini dalam 10 menit. Mengapa kamu tak bilang jika kamu itu bos Freddy? Aku memang bosnya. Kau sudah berlebihan, Pak Tua. Kalau kau sungguh bosnya Freddy, bukankah kau adalah pemimpin itu? Kak, nanti setelah Freddy datang, pasti dia akan memaafkan mereka. Dasar cari masalah, hidupmu gak lama lagi. Benarkah? Hanya demi 16 miliar saja. Kalian mengkhianati. Freddy. Begitu cepat kita sudah bertemu lagi. Bosan, saya yang lalai mengaturnya. Saya akan memberi Anda sebuah penjelasan. Kelak kalian pergi. Gak ada kaitan lagi sama klub Freddy. Bos, dia kalah. Kalian tidak perlu menebak-nebak siapa dia. Kalian juga tidak berhak menebak. Pergi. Bos Santo, saya pamit dulu. Perlu apa-apa, panggil saya Hansa. Baik, kalau begitu, kau pergi. Bos, tadi kita habiskan 16 miliar buat bayar petarung klub Freddy demi menolong tuan muda. Tapi, ketua Freddy datang sendiri untuk memberi mereka Peliker. Mereka bahkan dikeluarkan. Maksudmu, Baik Kesuma, ketua klub Freddy yang mengurus. Kota Hanabarat? Benar, pemimpin sudah pensiun. Siapa lagi yang bisa membuat Freddy patuh? Hello, Kak Nathan. Ini saya Gilang. Bagaimana dengan arak dan ginseng ribuan tahun yang saya hadiahkan untuk Anda? Apakah Anda puas? Oh, adik Geleng. Kau ada urusan mencariku, kan? Kau katakan saja langsung. Memang semua hal gak bisa ditutupi dari Anda. Mulai putraku ditahan oleh seseorang di gudang Haksa. Apakah Kak Nathan bisa pergi ke sana langsung untuk menyelamatkan putraku? Siapa yang jadi itu berani menangkap putramu? Dia disebut orang hebat yang tak ada yang berani ganggu. Siapa kan? Orang yang kukirim sudah diusir keluar. Orang hebat apa? Aku akan menemuinya. Aku pasti akan membawa putramu kembali dengan selamat. Kalau begitu, terima kasih Kak Nathan. Kalau Kak Nathan bisa menyelamatkan putra saya pasti akan memberikan 20 miliar sebagai tanda terima kasih. Bos, Kak Nathan kaya dan berpengaruh. Kali ini dia pasti bisa menyelamatkan tuan muda. Siapa lagi nih? Bocah, kalian berdua memang cukup populer. Apakah Willy Jastra ada di sini?
Tag Nathan, aku ada di sini. Cepat selamatkan aku. Kalau tahu diri, sekarang kau serahkan daya tetap. Jangan sampai kami bertindak. Katanya kan Nathan dari kota Kana Timur. Kaya dan loyal. Kenapa? Kau juga kekurangan 16 miliar, bukan 16 miliar. Sekarang sudah naik jadi 20 miliar. Ini ada 30 miliar. Asalkan sekarang kau melepaskan mereka, uang ini akan jadi milikmu. Sudahlah. Kalian berdua ikut denganku. Ayo kita pergi. Apakah sudah kubiarkan kalian pergi? Uangnya sudah kuberikan padamu. Selagi suasana hatiku masih bagus. Kau jangan keterlaluan. Ada orang yang bertransaksi sambil pertaruhkan nyawa. Gak ada yang mau transaksi yang merugikan. Apa maksudmu? Habiskan uang untuk beli martabak. Martabat siapa? Ayahnya. Kau menghargai ayahnya, tapi gak takut kehilangan martabat di hadapanku? Sepertinya, hari ini kau gak mau menghargaiku. Apakah kau punya rasa malu? Hari ini kau memindahkan semua kekayaanmu. Kau juga jangan harap membawanya pergi. Tua bangka, ku beritahu kau, kalau menyinggungku, ku bantai seluruh keluargamu. Kalian satu persatu juga termasuk. Apakah kalian bisa menahanku? Masih mau main? Awalnya aku ingin membantu ayahmu, tapi aku gak mungkin mempertaruhkan nyawaku sendiri. Kalian kakak beradik. Doakan diri sendiri saja. Ingat, ini adalah pertama kali, dan untuk yang terakhir kali. Mohon tanya siapa nama Anda? Kelak saya juga ingin mengabdi pada Anda. Untuk carry jalan itu? Mau bekerja untukku, kau masih gak pantas. Kau adalah bawahan Budi di klub Harimau Ganes, kan? Anda adalah Budi dan aku adalah sahabat yang berjuang sehidup semati. Hari ini kau mungkin dan bertaruhkan diri demi dua bocah ini. Anda kenal dengan Pak Budi? Hari ini kuampuni kau. Pulang dan terima hukuman di klub Harimau Ganas. Anda adalah bos Santo. Santo Lukman di kota Kana? Kalau sudah tahu, cepatlah hanya. Baik. Kuberitahu kau jangan sombong terlalu cepat. Orang-orang ini datang karena panggilan ayahku. Hari ini kalau ayahku gak bertemu dengan kami, dia pasti gak akan mengampuni kalian. Aku sangat menantikan apa yang bisa ayahmu lakukan kalau datang nanti. Halo, ayah, saya dan adik dipukul orang di gudang Haksa. Ayah sempat wadap orang tua. Kamu tunggu saja. Momen kematianmu akan tiba. Betul. Begitu banyak orang juga tidak dihargai olehnya. Tidak bisa membuatnya melepaskan putraku. Pemimpin sudah pensiun. Awalnya, aku ingin menghargai pemimpin itu. Karena dia ingin mencari masalah, jadi aku membawanya ke akhirat. Akhirnya ayah datang. Wahapa mereka memukulku hingga begini. Tenang saja, hari ini aku akan menuntut keadilan untuk kalian. Apakah ini perbuatanmu? Anakmu yang cara masalah itu terjadi tidak penting. Lalu apa yang penting? Siapa yang membuat masalah tidak penting? Yang penting adalah hari ini siapa yang bisa keluar ini. Sangat penting. Kulihat kau sangat percaya diri. Dengan posisi keluarga Jastra di kota Kana, tentu saja aku merasa percaya diri. Memukul putraku dan menyiksanya sampai begini. Aku gak akan mengampunimu. Sama sekali gak mungkin tentang tindakan putramu. Yang semena-mena. Ia semena-mena seperti apa? Aku sudah dengarnya. Kalau bukan pemimpin pensiun hari ini. Sekarang menantu dan istrimu bukan berbaring di rumah sakit. Melainkan di tempat kremasi. Benarkah? Benar. Kelihatannya kau sangat hormat pada pemimpin itu. Itu sudah pasti di kota Kana. Siapa yang gak tahu bahwa dia adalah penguasa dunia bawah? Tentu saja, dengan identitasmu dan usiamu yang setua ini, fungsi telinga dan matamu sudah tua. Kau tentu gak tahu, dunia bawah yang ada di kota Kana. Ada orang hebat seperti ini yang menguasai. Kalau gitu, kau belum pernah menemui orang hebat. Aku sudah pasti belum menemui. Tapi hari Bos Santo pensiun, kami pernah melihatnya dari jauh. Hanya lihat dari jauh. Tua bangka, apa kau tahu? Di tempat yang jauh, melihat Bos Santo dari jauh. Sudah termasuk hal hebat seperti apa? Benar. Selain itu, 4 ketua masih ada di sana. Dia berada begitu tinggi. Betapa berwibawanya dia. Kedengarannya seperti sangat megah. Gak hanya megah. Acara seperti itu hanya lihat sekali saja. Sudah beruntung selama 3 kehidupan. Keberuntungan menyertai bencana dunia pun hilang. Hanya disayangkan. Di dunia ini, gak ada lagi yang sehebat ini. Sementara sampah parit sepertimu
Tentu gak berkesempatan mendengar semua ini. Sekarang aku sudah mendengar. Kenapa rupanya payah? Pemimpin di kota Kana itu memang ditakuti oleh semua orang. Kita jangan berlebihan. Ibu masih di rumah sakit. Vera juga sama. Kita pergi ke rumah sakit saja. Mau pergi? Maaf. Mudah untuk mengundang, sulit untuk mengusir. Hanya dengan kalian berdua, gak hanya aku. Kalau bukan pemimpin pensiun hari ini, berandalan sepertimu masih mau berlagak? Jangan harap. Ayo. Kita akan membereskannya. Apa yang kau tahu? Kalau aku membunuhnya, itu hanya menghabisi nyawa hewan kecil. Tapi kalau aku mengundang Pak Leman datang, agar Pak Leman tahu, hari ini aku berada di sini, demi melindungi nama baik pemimpin. Kau kenal Dengen Lehman? Tentu saja kau takut. Aku takut. Aku temannya. Aku tak. Kulihat sampai kapan kau bisa berlagak. Pak Lehman. Ini aku Gilang yang kemarin memintamu mengangkat posisi keluarga Jastra. Bukankah sudah kubilang, hari ini pemimpin pensiun, jadi aku punya kesibukan lain? Pak Lehman, aku bukan sengaja mau mengganggu. Di kedua putraku, dihina dan disiksa di gudang Haksa. Masalah putraku ini kecil, tapi beraninya orang ini merusak nama baik pemimpin. Ini adalah hal besar. Siapa yang begitu bosan hidup, besar sekali nyalinya. Pak Leman sekarang, orang ini ada di gudang Haksa. Hayan dia, sombong sekali. Hari ini pemimpin baru mau pensiun. Beraninya dia berlagak hebat dan arogan. Apalagi hari ini pemimpin belum pensiun. Pak Lehman, apa kau bilang? Hari ini pemimpin belum pensiun? Belum pensiun. Pak Lehman, kenapa pemimpin belum pensiun? Kau gak perlu banyak tanya tentang ini. Ada orang yang menyerang putra dan istrinya di area kekuasaan pemimpin. Baik, orang itu sungguh pantas mati. Tua bangka, tamatlah riwayatmu. Pemimpin pensiun, kau sudah pasti mati karena mengacau di sini. Apalagi, pemimpin masih belum pensiun. Kenapa kau merasa takut? Kata takut ini gak pernah ada di dalam kamusku. Kebetulan kau punya nomor ponsel Leman. Sedangkan aku punya nomor ponsel Budi, Freddy, Trisno. Tua bangka sebagai orang tua. Kau ingin menjaga martabatmu di depan putramu. Aku bisa memahamimu. Tapi kau terlalu. Hanya bilang nomor ponsel satu orang. Aku mungkin bisa percaya. Apakah kau tahu demi nomor ponsel Pak Leman? Berapa banyak bayaran yang kuberikan baru bisa menjalin hubungan ini? Kau bilang saat bersamaan kau punya nomor ponsel mereka bertiga. Benar, kenapa kau gak bilang mereka bertiga adalah bawahanmu? Bawahan? Di sisiku gak ada bawahan, di sisiku hanya ada sahabat. Baik. Aku mau lihat andalan sebat apa yang ada di belakangmu. Kalau bukan kau sudah menindas keluarga dan melakukan hal yang pantas dihukum mati, kau sungguh gak bisa melihatnya. Kau masih Budi, Freddy, Trisno, kalian semua kemari dulu. Sekalian bawa pedangku kemari. Kau sanggupan, dia berlegak. Selain itu, jangan hubungi Leman. Ayah, Lihatlah di berlegak. Sampai membuatku gak tahan melihatnya. Dasar tua bangka, kita yang sudah senior ini. Seharusnya tahu harus mengandalkan kemampuan diri sendiri di luar. Lebih harus jadi panutan di hadapan anak-anak. Pak Leman tiba. Pak Leman sudah tiba. Aku mau lihat kau bersikap. Pak Lehman. di mana dia? Kalau ada yang menghina pemimpin lalu kabur, kau harus dihukum mati. Tidak? Pasti tidak. Mengapa kalian semua datang? Hari ini ada kekacauan di kota Kana. Kami datang untuk mengantar pedang pemimpin. Hari ini bos baru menyimpan pedang. Sudah ada orang yang keluar berbuat onar. Benar-benar tidak tahu diri. Ayah, sungguh tak terduga kita bisa bertemu. 4 orang hebat ini dalam satu bak. Kalau mereka berempat, bersama-sama melindungi keluarga Jastra. Masa depan keluarga Jastra pasti cerah. Mengapa mereka berempat bisa datang bersamaan? Di mana pengacau yang kamu maksud? Di sini. Benar. Dia orangnya. Pak Lehman, dia orangnya. Orang ini memang harus dibunuh. Maju nggak? Hormat kepada pemimpin. Pemimpin? Daya. Dia sungguh pemimpin. Gimana mungkin? Pasti mereka sudah salah. Ayah, hari ini pemimpin pensiun. Kenapa gak jadi pensiun lagi? Ini semua hal bagus yang kau lakukan. Ayah, aku sungguh gak tahu.
Ayah adalah tuan muda. Sekarang sudah percaya, kan? Mulai sekarang gak ada yang berani menyinggungmu di seluruh kota kakak. Hari ini aku gak pensiun. Aku mau lihat keluarga Jastra punya kehebatan seperti apa. Aku mau lihat kau bilang Jastra apakah sudah melakukan kejahatan. Hari ini aku mau lihat benarnya siapa yang berkesebutan. Bos Santo. Saya yang gak pandai menilai, mohon Bos Santo memilihkan saya. Kenapa masih gak berlutut? Tunggu apa lagi? Dasar kalian gak berguna. Langit pun sudah akan kalian runtuhkan. Sudah terlambat. Apa prinsip keluarga Lukman? Semua dendam harus dibalaskan. Kalau orang menghormatiku, aku pasti menghormatinya. Gimana kalau orang menggangguku? Ku berantas tanpa ampun. Jangan, Bos Santo. Pasti ada salah paham di sini. Kenapa masih bengong? Maaf. Saya gak tahu Anda begitu hebat. Saya gak tahu Anda putranya Bos Santo. Saya akan bayar semua biaya pengobatan. Benar, Anda sebutkan saja persyaratannya. Sekarang kita pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi istri dan ibu Anda. Benar. Sam. Mulai sekarang, Ayah akan mengajarimu hal yang pertama. Ayah, katakan saja. Pengampunan terhadap musuh adalah kekejaman untuk diri sendiri. Karena kau gak bisa mengajari kedua putramu dengan baik, maka aku yang akan mengajarinya cara jadi manusia yang baik. Ayah, selamatkan aku. Pasan. Sekarang kedua anakmu akan jatuh. Siapa yang mau kau selamatkan dulu? Bos Santo, saya mohon padamu. Bosan, putra saya memang salah dalam hal ini. Saya bersedia pakai semua harta keluarga untuk membeli nyawa mereka. Kau kira aku akan menginginkan uang kalian? Pasti gak. Atau aku lebih menginginkan nyawa mereka. Bos Santo, apa maksud Anda? Ganteng mereka lagi. Lihat sampai kapan mereka bisa bertahan. Ayah, selamatkan aku. Selain itu, gali 3 lubang dan kubur mereka. Nah, kita pergi ke rumah sakit. Gapa, kau tenang saja, ada 4 ketua. Ibu, istriku, kami sudah pulang. Mereka gak mempersulitmu, kan? Yak. Kau baik-baik saja? Gak apa-apa, yang penting kau baik-baik saja. Kenapa kau datang? Bagaimana kesehatanmu? Kau baik-baik saja kan? Kali ini, semua berkat ayah. Kalau bukan ayah. 20 tahun yang lalu, aku yang salah. Sekarang aku sudah menyesalinya. Kuharap kalian bisa memberiku sebuah kesempatan.